Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Martiana, NIM 1910204031. Saya berasal dari Lokal 5B jurusan Tadris Biologi. Baik, di sini saya akan membuat tugas yang ketujuh, yaitu dengan mata kuliah Biologi Konservasi dan dosen pengampu yang terhormat Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Baik, saya akan membahas tentang yang pertama ada diversitas spesies, di mana kita ketahui bahwa diversitas spesies atau sering disebut dengan keanekaragaman spesies merupakan variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar spesies dari satu famili. Keanekaragaman spesies mencakup seluruh spesies yang ditemukan di bumi, baik itu tumbuhan maupun satwa liar. Yang kedua ada pusat keanekaragaman diversitas spesies. Bahwa di sini disebutkan bahwa peneliti menyebutkan status dan tren keanekaragaman hayati Indonesia menempati peringkat pertama sebagai salah satu pusat agrobiodiversitas dunia. Peringkat pertama ini jika keanekaragaman hayati digabungkan antara biodiversitas di laut dan juga terestrial di darat. Peneliti zoologi pada Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau sering disebut dengan LIPI, Profesor Rosikon Ubaidillah mengatakan Indonesia sebagai salah satu pusat agrobiodiversitas dunia dengan 10% spesies tumbuhan dunia. Bahwa Profesor Rosikon menjelaskan flora dan fauna di 7 pulau utama Indonesia, yaitu terutama ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Selat Sunda, Moluskas, dan Papua sangat berdominasi. Yang pertama, di mana keanekaragaman flora berdasarkan data Retnowati tahun 2019, keanekaragaman jenis fungsi yaitu Bryophytes dan Eudicots terbanyak terdapat di Pulau Jawa. Berturut-turut sekitar 1728, 2088, dan 6456 jenis spesies yang ada. Sementara untuk wilayah Sumatera, flora yang paling banyak ditemukan adalah dari grup taksa Pteridophyta, yaitu sebanyak 724 jenis spesies, dan Gymnospermes sebanyak 66 jenis. Sedangkan di Pulau Kalimantan paling banyak ditemukan grup taksa basal Angiospermes, sebanyak 656 jenis spesies, dan monocots sebanyak 3123 jenis spesies. Untuk yang kedua ada keanekaragaman fauna. Untuk keanekaragaman fauna ini sendiri tercatat sekitar 12% mamalia dunia atau 773 jenis spesies mamalia ada di Indonesia. Spesies terbanyak terdapat di Kalimantan dan jenis spesies endemik tertinggi terdapat di Papua dan juga Sulawesi. Di wilayah Papua, ternyata keanekaragaman fauna terbanyak adalah jenis burung dan amfibi, yaitu sekitar 671 jenis spesies burung dan 151 jenis spesies amfibi. Sedangkan di Pulau Kalimantan, keanekaragaman fauna terbanyak adalah jenis reptil, di mana terdapat 227 jenis spesies dan terdapat 738 jenis ikan dan 558 jenis moluska. Sedangkan jenis Crustacea terbanyak terdapat di Sulawesi, yaitu yang diperkirakan sebanyak 98 jenis spesies, dan jenis kupu-kupu terbanyak terdapat di Sumatera. Nah, untuk poin yang ketiga ada tantangan, tren, dan status biodiversitas Indonesia, di mana status dan tren keberagaman flora maupun fauna saat ini terus berpacu dengan laju kepunahan, serta kondisi biodiversitas yang semakin terbatas dan rapuh. Tentunya sangat beralasan
Berikut jumlah fauna yang masuk kategori terancam punah. Di antaranya, 1. Ada mamalia, di mana mamalia diperkirakan sekitar 191 jenis spesies terancam punah. Yang kedua ada burung yang diperkirakan 33 jenis spesies terancam punah. Yang ketiga ada amfibi yang diperkirakan 33 jenis spesies terancam punah. Yang keempat ada reptil yang diperkirakan 30 jenis spesies terancam punah. Yang kelima ada ikan yang diperkirakan 231 jenis spesies terancam punah. Yang keenam ada moluska yang diperkirakan 63 jenis spesies yang terancam punah. Yang ketujuh ada kupu-kupu yang diperkirakan 26 spesies yang terancam punah. Yang terakhir ada lebah madu yang diperkirakan 7 jenis spesies yang terancam punah. Bahkan 2 jenis di antara lebah madu tersebut yaitu ada Avi coespendikovi dan Avis nogrocinta, merupakan jenis endemik yang saat ini berstatus akan terancam punah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika ada kritik, saran maupun pertanyaan, silakan dipaparkan dan diajukan langsung pada kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.